Kisah 9. Di suatu hari sepulang kerja, Kanawasan kedinginan karena suhu di kota mereka mulai menurun. Yu yang ingin menunjukkan perhatiannya langsung memakaikan jasnya agar Kanawasan tetap hangat. Tapi dari belakang ada salah satu karyawan yang sengaja melihat momen itu. Lalu kita melompat ke saat Kanawasan ingin berbelanja di mall, di mana model-model baju musim gugur dan musim dingin memang kelihatan cantik. Tapi karena isi dompetnya lagi tipis, Kanawasan berpikir untuk beli ke toko oren saja. Tapi tak disangka Yu muncul dari belakang. Ternyata ia juga sedang berbelanja. Di situ Yu yang peka Kanawasan kelihatan ingin beli baju tapi takut sama SPG-nya. Akhirnya Yu menawarkan diri untuk menemaninya, sehingga Kanawasan pun bahagia karena ini adalah pengalaman pertamanya berbelanja tanpa diganggu oleh siapapun, dan itu membuat hatinya sangat senang. Di situ Kanawasan pun mencoba berbagai macam pakaian, mulai dari pakaian musim gugur, musim dingin, dan juga pakaian kerja. Sementara itu Yu salting sendiri ketika melihat betapa imutnya Kanawasan ini. Kepesing. Nah, karena cengar-cengir sendiri, Kanawasan akhirnya membeli ketiga baju itu tanpa pikir panjang. Dan singkat cerita, mereka pun berpisah. Tapi kali ini Kanawasan memberanikan diri untuk tidak bersikap kaku seperti di kantor dengan mengucapkan sampai jumpa kepada Yu. Namun belum lama berjalan, Yu tiba-tiba dihampiri oleh seorang cewek yang langsung memeluk lengannya. Sontaklah Kanawasan berpikir kalau itu adalah pacar Yu. Akibat kejadian kemarin, sekarang di kantor Kanawasan terlihat murung. Dan masih ingat dengan karyawan yang melihat mereka berdua kemarin? Ya, dia bernama Kaiji. Kita panggil saja Kaiji. Dia dari Departemen Perencanaan sekaligus teman lama Kanawasan. Selain itu, Yuli juga datang dan langsung khawatir melihat kondisi Kanawasan yang murung. Awalnya Kanawasan tidak mau bercerita soal kesedihannya, tapi Yuli sudah hafal betul. Tanpa bicara pun, ia tahu apa yang terjadi kepada Kanawasan. Yuli bilang kalau Kanawasan tidak mau cerita, ia dan Kaiji akan langsung menemui Yu. Sehingga mau tidak mau, Kanawasan pun jujur tentang kejadian kemarin soal cewek yang sangat dekat dengan Yu. Namun Yuli menenangkannya, mungkin saja itu bukan pacar melainkan saudara ataupun yang lain, dan Yuli sudah punya rencana untuk membuat mereka berbaikan, yaitu ia akan mengajak Kanawasan pergi ke spa di hari Minggu nanti, sekaligus mengajak Yu untuk ikut bersama demi mengembalikan suasana di antara mereka. Lalu kita melompat ke waktu makan siang. Kanawasan makan bareng bersama Kaiji. Karena mereka adalah teman lama, suasana menjadi cair dan tidak kaku. Tapi dari kejauhan, Yu yang melihat Kanawasan tersenyum lebar mengira mereka punya hubungan khusus, sehingga terjadilah kesalahpahaman di antara mereka berdua. Tapi saat berpapasan dengan Kaiji, ia langsung santai menyebut Kanawasan sebagai Mai Kisah di depan Yu. Waduh, makin salah paham nih orang. Singkat cerita, hari Minggu pun tiba. Mereka berempat berkumpul dan dalam perjalanan menuju ke tempat spa, Kaiji sempat menggoda Yu, menyuruhnya mengakui kalau Kanawasan itu imut. Sontaklah hal itu malah membuat Yu salting sendiri. Kepeseng. Dan ketika Kaiji mengatakan hal itu kepada Kanawasan, pipi Kanawasan langsung memerah dong. Kepesing juga nggak tuh? Singkat cerita, mereka mencoba merilekskan pikiran masing-masing dan menikmati pelayanan spa di sini. Tapi pikiran Kanawasan masih dipenuhi oleh bayangan cewek kemarin. Benarkah itu pacar Yu? Apakah Yu sudah punya pacar? Dan lain-lain. Sehingga untuk mengusir pikirannya, Kanawasan pergi ke tempat pijat yang lebih brutal. Di sisi lain, Yu juga merasakan hal yang sama. Waktu yang seharusnya ia pakai untuk menenangkan diri malah dipenuhi oleh pikiran tentang Kaiji dan kata Mai Kisah. Lalu saat di pemandian air panas, Yuli menyarankan Kanawasan untuk bertanya langsung agar tidak terus terjebak di pikiran liarnya. Dan kebetulan ketika Kanawasan keluar mencari angin, ia bertemu dengan Yu. Sehingga kesempatan itu, Yu mengajak Kanawasan untuk jalan-jalan. Namun saat melewati jembatan, Kanawasan
hampir saja terpeleset. Untungnya Yu dengan sigap menolongnya. Dan karena ini adalah kesempatan emas untuk mengungkapkan sesuatu, mereka sama-sama ingin bertanya. Tapi karena saling canggung, mereka malah mengurungkan niatnya. Alhasil, Kanawasan pun ingin tinggal di sini dan Yu akan kembali ke penginapan. Yu di situ membeli minuman, tapi Yu berpapasan dengan Kaiji. Di sana, Kaiji mengklarifikasi hubungannya dengan Kanawasan. Ia menegaskan kalau mereka hanyalah sahabat lama. Dan Kaiji juga sudah tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh Kanawasan. Makanya, ia ingin mendukung hubungan mereka berdua. Dan karena sama-sama galau di malam itu, mereka minum kebanyakan sampai mabuk dan malah rese. Tapi malah diperparah oleh kedua temannya itu yang memanas-manasi suasana. Akhirnya mereka berdua pun saling mengungkapkan perasaannya bahwa mereka tidak ingin hubungan ini hanya sebatas senior dan junior. Sehingga setelah keributan itu, kedua temannya itu justru meninggalkan Yu dan Kanawasan berduaan saja. Dalam keheningan itu, mereka saling canggung satu sama lain. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Kaiji kembali menegaskan kepada Yu, meski hubungannya dengan Kanawasan sangat dekat, mereka benar-benar hanyalah sahabat. Dan entah kenapa, penjelasan itu membuat Yu senang, tapi juga salty. 露天風呂最高でしたよ。一緒に入りましょう。君の本当の気持ちがカンナワのことはアイス。これ美味しいから。Oh iya Re, soal cewek pada waktu itu yang memeluk Yu, dia adalah adik kesayangan Yu Re. Kisah 10. Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Setelah kejadian di spa kemarin, hari ini Yu tidak masuk kerja karena terkena demam. Begitu kabar itu sampai di Kanawasan, Kanawasan langsung khawatir. Dan saat jam istirahat, Yuli dan Kaiji kelihatan makin akrab setelah obrolan mereka di pemandian kemarin. Tapi mereka kepo nih, tumben Yu nggak nongol. Tapi setelah Kanawasan memberitahu Yu sedang sakit, mereka melihat ini adalah kesempatan emas bagi Kanawasan. Di situ Yuli dan Kaiji kompak menyuruh Kanawasan untuk menjenguk seniornya. Awalnya Kanawasan menolak, tapi setelah didorong habis-habisan, tanpa sadar ia sudah berdiri di depan apartemen Yu. Dan tiba-tiba dari belakang datang cewek yang tempo hari. Tapi kali ini Kanawasan baru mengetahui ternyata cewek itu adalah adik kandung Yu. Setelah tahu kalau itu Kanawasan, sang adik langsung memanggilnya kakak ipar. Alamak. Singkat cerita, saat pintu dibuka, Yu kaget melihat adiknya datang bersama Kanawasan. Alhasil ia pun buru-buru merapikan apartemennya. Dan untungnya setelah istirahat seharian kemarin, kondisi Yu sudah agak mendingan. Di situ sang adik berniat memasakkan makanan untuk mereka berdua. Kanawasan pun juga ingin ikut membantu. Awalnya Yu membiarkannya saja, tapi setelah sadar kalau tuh dua cewek nggak bisa masak, akhirnya Yu mengambil alih dapur. Singkat cerita, setelah makanan jadi, sang adik menyuruh Kanawasan duduk di samping Yu. Meski bubur itu buatan Yu, tapi ada tambahan spesial nih dari Kanawasan, yaitu apel dengan ukiran kelinci. Karena beberapa hari terakhir Kanawasan rajin latihan memasak. Dan setelah itu, sang adik menawarkan Kanawasan untuk melihat album foto masa kecil Yu. Dan saat melihat-lihat, Kanawasan gemes sendiri melihat Yu ketika masih kecil yang imut banget, membuat dirinya cengar-cengir sendiri. Lalu ketika minuman mereka habis, sang adik sengaja pamit keluar dengan alasan membeli minuman. Alhasil tinggal Yu dan Kanawasan berduaan saja. Sementara suasana langsung menjadi canggung. Terlebih lagi setelah kejadian beberapa hari lalu, mereka sama-sama jujur kalau tidak ingin hubungan mereka terus terjebak di atasan dan bawahan. Akhirnya Kanawasan jujur, ia mengaku beberapa hari lalu ia terus kepikiran cewek yang sering bersama Yu. Ia mengira cewek itu adalah pacarnya. Tapi setelah kejadian di hari ini, ia baru tahu kalau cewek itu adalah adik kandung Yu. Sehingga untuk kesalahpahaman di antara mereka berdua pun berakhir. Dan untuk mencairkan suasana, Yu mengajak Kanawasan untuk membuat kopi. Di situ Kanawasan mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang dirinya yang dulu terlalu tegas kepada teman-temannya.
Sampai akhirnya ia dibenci oleh banyak orang. Gara-gara hal itu, ia jadi susah untuk berinteraksi dan selalu menjaga jarak dengan orang lain. Yu memberikan semangat. Menurutnya, setiap masalah harus dihadapi, bukan dihindari. Namun karena Yu masih sakit, Kanawasan menyuruhnya kembali beristirahat. Dan supaya Yu bisa tidur, Kanawasan bersedia untuk menyanyikannya lagu Nina Bobo. Lalu saat Yu tertidur, Kanawasan melihat kamar Yu yang berantakan dan mulai merapikannya. Dan setelah itu, tanpa sadar, Kanawasan memegang tangan Yu. Lebih memegangkan lagi, Kanawasan malah ikut ketiduran sambil memegang tangan Yu dong. Meseng. Akhirnya mereka terbangun karena notifikasi ponsel. Kanawasan cengar-cengir sendiri. Sementara Yu yang tidak bisa mengungkapkan apa-apa cuma bisa berterima kasih karena senior sudah merapikan kamarnya. Di situ mereka kembali meluruskan satu hal. Mereka tidak ingin terjebak dalam hubungan atasan dan bawahan lagi. Sehingga mulai dari sekarang hubungan mereka adalah kawan. Dengan begitu, mereka tidak akan sungkan lagi untuk saling mengirim hal-hal kecil ataupun hal-hal yang disukai masing-masing. 知りたい。教えろ。食べ物と嫌いな食べ物。とにかく知りたいんだ。友達になるっていうのはそれってそうか。 Singkat cerita, setelah apa yang terjadi, Kanawasan pamit pulang dan sudah membuat janji dengan adik Yu akan mampir lagi. Tapi sang adik heran, kenapa kakaknya malah mengajak Kanawasan menjadi kawan, padahal bisa menjadi hal yang lain ya kan? Tapi setidaknya hubungan mereka berdua ada kemajuan.